Pemirsa, ratusan pedagang pasar larangan Sidoarjo, Jawa Timur terlibat aksi saling dorong dengan petugas Satpol PP saat melakukan penertiban lapak di area pasar. Ya, sejumlah pedagang menolak ditertibkan dan dipindahkan karena mengaku telah menyetorkan sejumlah uang. Penertiban lapak di area pasar larangan Sidoarjo, Jawa Timur berakhir ricuh. Sejumlah pedagang yang merupakan emak-emak menolak dan menangis kepada petugas Satpol PP agar tidak direlokasi. Pedagang dan petugas terlibat saling dorong. Penertiban dan relokasi pedagang sengaja dilakukan untuk menata ulang pasar. Namun pedagang menolak dengan alasan sudah membayar sejumlah uang kepada petugas pasar setiap bulannya. Pihak pedagang itu dulu menempati juga bayar, Pak. Dari pimpinan pasar itu ada yang kena 6 juta, 4 juta, 2 juta itu juga bayar, Pak. Makanya kita itu juga, kita kalau berundingnya bagus, yang enak, mungkin diketemukan yang enak, mungkin kita itu bisa damai, nggak seperti ini, Pak. Para pedagang berharap bisa berdiskusi dalam penertiban dan relokasi lapak sehingga tidak berujung ricuh. Pemirsa, menolak pembongkaran tempat tinggal mereka yang sudah dihuni selama bertahun-tahun, eksekusi lahan milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Silakan. Bongkar, Mi. Petugas Satpol PP terlibat adu mulut hingga berujung saling dorong dengan warga yang mempertahankan rumah mereka. Bahkan seorang ibu yang menggendong bayi terlibat tarik-menarik menahan petugas untuk tidak membongkar rumah dan sejumlah kios. Meski mencoba melawan, namun penghuni rumah terpaksa harus mengalah karena kalah jumlah dengan petugas Pol PP. Petugas Pol PP dengan dikawal oleh aparat kepolisian bersenjata lengkap langsung merobohkan bangunan yang ada di lahan milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tolong ke Polsek Kazang, ke petugas, tidak ada yang berani, Pak. Tidak ada yang berani membantu kami, Kazang. Ini berapa luas tanahnya nih, Pak? Ini tanah sesuai rinci, Pak, 10 hektar, Pak. Oh, ini yang punya sebenarnya siapa sih, Pak? Pak Tommy Cela yang punya ini, Pak. Sementara Pemprov itu mengaku ada, dia punya sertifikat. Dia menganggap bahwa ini tanahnya, katanya punya alas hak juga. Tapi disampaikan dari Biro Hukum tadi, silakan ajukan ke pengadilan. Karena ini kita punya dasar sertifikat, kemudian sudah pernah diuji sampai ke Mahkamah Agung. Ini sudah berapa kali bermasalah? Sudah bermasalah. Ya, selalu kita menangkal. Pasca pembongkaran, sejumlah warga terpaksa harus menumpang di rumah kerabat dan keluarga terdekat. Sementara barang dagangan mereka baru akan dipindahkan menunggu tempat usaha yang baru. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Diusir paksa dan tanah seluas 45 hektar dirampas oknum pejabat setempat, puluhan warga Dusun Batu Ampar, Kabupaten Buleleng, Bali menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Mengenakan baju adat Bali, ke-55 warga korban pengusiran dan penyerobotan lahan di Dusun Batu Ampar, Kabupaten Buleleng, Bali ini menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Meski gagal menuju istana, namun mereka tetap menyuarakan aspirasi dengan berorasi dan membentangkan spanduk. Dalam aksinya, para korban mendesak Presiden Joko Widodo dapat memberikan pengayoman hukum atas persoalan yang tengah mereka hadapi sejak 2017 lalu. Tak hanya diusir paksa dari tempat tinggal, tanah seluas 45 hektar milik 55 warga juga diserobot seorang oknum pejabat setempat. Kami bersama 55 warga Batu Ampar memohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar tanah warga yang dirampas oleh oknum mantan Bupati Buleleng Putu Agus Surajana segera hak-hak petani itu dikembalikan. Dan perampasnya yang sudah saya laporkan, yang bernama Putu Agus Surajana di Polres Buleleng 5 April 2022, sampai sekarang belum terselesaikan. Kasus mafia tanah itu terjadi pada 2017 lalu, di mana warga yang rata-rata buta huruf diusir paksa dan dirampas tanahnya seluas 45 hektar oleh oknum pejabat.
Lahan yang biasa mereka manfaatkan untuk bertani dan berkebun kini sudah tidak bisa digunakan lagi lantaran telah dibangun sebuah hotel nan megah. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 minggu menghilang, keluarga Malika, bocah berusia 6 tahun yang diculik manusia gerobak, terus berusaha mencari keberadaan sang buah hati. Menurut pihak kepolisian, Malika diduga dibawa keluar Jakarta. Mengembalikan kamu, sayang. Pulangnya, Nek. Dengan raut wajah penuh kesedihan, Oni, ibu kandung dari Malika, bocah perempuan berusia 6 tahun yang hilang diculik manusia gerobak, kemarin sore kembali lakukan pencarian. Berbekal foto buah hati, sang ibu berkeliling berjalan kaki di sekitar Kemayoran, mencari informasi kepada warga yang ditemuinya. Oni meminta agar warga segera memberitahu dirinya atau polisi jika melihat putri kecilnya ini. Oni juga menyebarkan foto Malika dengan menempelkan di dinding dan tiang listrik di sudut ibu kota. Kembali, sang ibu tak mampu membendung tangis saat mengingat wajah putri tercintanya. Bapak polisi, saya mohon dipercepat gerakannya agar ditemukan pelakunya. Pulangkan anak saya dengan selamat, Bapak. Saya nggak tahu nasib dia itu di mana, bahkan apa enggak tidurnya di mana. Sementara aparat Polres Metro Jakarta Pusat belum menemukan titik terang terkait kasus penculikan Malika pada 7 Desember lalu. Meski telah berhasil menemukan sopir bajai yang membawa dan menurunkan pelaku beserta korban sekitar stasiun Beos Kota, namun hingga kini belum juga ada gambaran jelas akan keberadaan korban. Diduga keduanya sudah berada di luar Jakarta. Ada dugaan sementara dibawa keluar dari Jakarta atau gimana, Pak? Tidak menutup kemungkinan kalau dilihat dari jalur ataupun rute perjalanannya mengarah ke stasiun kota, mungkin tidak menutup kemungkinan juga mengarah keluar dari Jakarta. Namun tentunya berbagai kemungkinan bisa saja terjadi dan semua itu saat ini sedang didalami oleh tim. Detik-detik penculikan Malika, bocah perempuan berusia 6 tahun dengan bajai ini terekam CCTV rumah warga. Pelaku teridentifikasi memiliki 2 nama panggilan yang berbeda, yakni Yudi alias Herman. Pelaku berprofesi sebagai pengumpul barang bekas, diketahui biasa nongkrong di warung kopi yang dijaga ibu korban. Sehingga orang tua korban tak pernah menaruh curiga saat pelaku mengajak korban untuk membeli makanan. Ini alasan pelaku membawa Malika ketika itu untuk apa, Bapak? Itu juga saya kurang paham ya, masalah dia bawanya, karena kan dia seringan dia datang ke sini itu selalu ngajak jajan, terus sering ngasih mainan sama si korban. Oh, jadi memang pelaku ini Bapak sudah mengenali begitu ya Pak, sudah sering datang ke warung? Iya, udah sering, dia kadang 2 hari sekali atau 3 hari sekali suka mampir. Kini keluarga sangat berharap Malika segera pulang dengan keadaan sehat tanpa kekurangan satu hal apapun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kesedihan mendalam mewarnai acara doa bersama yang digelar warga Gunung Sahari, Jakarta Pusat untuk mendoakan kembalinya Malika Anastasia yang telah hilang selama 2 minggu. Orang tua dan warga berharap agar pelaku dapat segera ditangkap dan korban dapat kembali dengan selamat. Rangkaian doa dipanjatkan orang tua, kerabat, dan sejumlah tetangga untuk keselamatan Malika Anastasia, gadis kecil berusia 6 tahun yang hilang diculik seorang pengepul barang bekas.
Doa bersama digelar Senin malam di rumah orang tua korban di Jalan Gunung Sahari 7A, Kemayoran, Jakarta Pusat untuk meminta petunjuk dan keselamatan Malika kepada Sang Maha Pencipta. Ya, 11 hari penantian dan pencarian yang belum membuahkan hasil membuat Tunggal, ayah Malika, nyaris patah harapan di tengah kerinduan yang teramat dalam. Setelah saya berdoa ini, saya minta kepada Yang Kuasa untuk mempertemukan saya dengan anak saya, ya Allah, agar dipermudah. Saya itu kangen banget sama anak saya, ya Allah. Ya Allah, itu aja saya minta pada Yang Kuasa untuk mempermudah pertemuan ayah dan ibu dan anaknya. Allah, ya Allah. Aksi penculikan Malika oleh seorang manusia gerobak bernama Yudi alias Herman terjadi pada 7 Desember lalu di Jalan Gunung Sahari 7A, Kemayoran, Jakarta Pusat. Detik-detik pelaku membawa kabur korban menggunakan bajai pun terekam kamera pengawas. Dari keterangan pengemudi bajai, korban dan pelaku terakhir diturunkan stasiun kota. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Yang berikut ini pemirsa, kami kembali menampilkan foto dari Malika Anastasia, bocah yang hilang dalam aksi penculikan yang dilakukan oleh manusia gerobak di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Nama lengkap Malika Anastasia, berusia 6 tahun. Malika hilang sejak 7 Desember 2022 dari rumahnya di Jalan Gunung Sahari, nomor 7A, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat. Malika dan pelaku penculikan terakhir terlihat di stasiun Jakarta Kota dengan ciri-ciri fisik, badan kurus, rambut ikal, dan kulit kuning langsat. Bagi Anda pemirsa yang melihat keberadaan Malika, Anda bisa melaporkan kepada kepolisian terdekat atau menghubungi redaksi iNews TV di nomor 021 23567600 atau 021 50678567. Sementara itu pemirsa, seorang pelaku penculikan anak VK ditangkap polisi di Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku ternyata adalah ayah tiri korban. Sementara di Jakarta lebih dari sepekan menghilang, keluarga Malika, bocah berusia 6 tahun yang diculik manusia gerobak, terus berusaha mencari keberadaan sang buah hati. Aparat Satreskrim Polresta Banyumas, Jawa Tengah menangkap pelaku dugaan penculikan anak. Saat ditangkap, pelaku sempat mengelak jika ia adalah pelaku penculikan. Pelaku ternyata adalah ayah tiri korban berinisial SA. Pada 13 Desember lalu, pelaku menjemput korban dengan mobil minibox saat korban pulang sekolah tanpa sepengetahuan ibu kandungnya. Ibu korban yang menyadari sang anak tidak ada saat jam pulang sekolah langsung melapor ke polisi. Pelaku mengakui bahwa pelaku yang melakukan penculikan pada hari Selasa tanggal 13 Desember terhadap anak sekolah ya, inisial AV di wilayah Kecamatan Sumbang, di mana korban pada saat pulang sekolah pada pukul 10.30 pada saat pulang sekolah kemudian pelaku melakukan penculikan dan membawa lari korban di wilayah Kebumen. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menculik anak tirinya agar ibu korban bersedia kembali hidup bersama, sebab rumah tangga pelaku dan korban tengah diambang perceraian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 330 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara di Jakarta, Oni, ibu kandung dari Malika, bocah perempuan berusia 6 tahun yang hilang diculik manusia gerobak kemarin sore kembali lakukan pencarian. Berbekal foto buah hati, sang ibu berkeliling berjalan kaki di sekitar Kemayoran mencari informasi kepada warga yang ditemuinya. Oni meminta agar warga segera memberitahu dirinya atau polisi jika melihat putri kecilnya. Oni juga menyebarkan foto Malika dengan menempelkan di dinding dan tiang listrik di sudut ibu kota.
Bapak polisi, saya mohon dipercepat gerakannya agar ditemukan pelakunya. Pulangkan anak saya dengan selamat, Bapak. Saya nggak tahu nasib dia itu di mana, bahkan apa enggak tidurnya di mana. Ini sudah. Hingga kini aparat Polres Metro Jakarta Pusat belum menemukan titik terang terkait kasus penculikan Malika 7 Desember lalu. Meski telah berhasil menemukan sopir bajai yang membawa dan menurunkan pelaku beserta korban di sekitar stasiun kota, namun hingga kini belum juga ada gambaran jelas akan keberadaan korban. Diduga keduanya sudah berada di luar Jakarta. Ada dugaan sementara dibawa keluar dari Jakarta atau gimana, Pak? Tidak menutup kemungkinan kalau dilihat dari jalur ataupun rute perjalanannya mengarah ke stasiun kota, mungkin tidak menutup kemungkinan juga mengarah keluar dari Jakarta. Namun tentunya berbagai kemungkinan bisa saja terjadi dan semua itu saat ini sedang didalami oleh tim. Detik-detik penculikan Malika, bocah perempuan berusia 6 tahun dengan bajai ini terekam CCTV rumah warga. Pelaku berprofesi sebagai pengumpul barang bekas dan biasa nongkrong di warung kopi yang dijaga ibu korban, sehingga orang tua korban tak menaruh curiga saat pelaku mengajak korban untuk membeli makanan. Tim Liputan iNews melaporkan.